Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjut di hadis yang ke-11 dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari uang hasil penjualan anjing dan uang hasil berzina dan uang hasil menjadi dukun. Di dalam hadis ini ada 3 hal yang dilarang oleh Nabi sekaligus. Pertama adalah uang anjing. Anjing di situ adalah kata tunggal yang disertai dengan alif lam. Dalam bahasa Arab itu artinya mencakup umum. Jadi pokoknya anjing apapun itu haram diperjualbelikan dan tidak boleh diambil uangnya. Nah, kemudian kalau sesuatu itu diharamkan, maka berarti tidak boleh kita itu menyerahkan. Artinya kita membayarkan gitu ya. Karena kita akan terlibat, kecuali nanti kita kalau posisinya sebagai pembayar, kecuali dalam darurat. Dan secara zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa larangan jual beli anjing itu cukup tegas dan mencakup semua jenis anjing tanpa terkecuali. Ya, sebagaimana mazhab Ahmad dan yang lain. Entah itu anjingnya untuk hiasan atau anjing yang lucu-lucu atau anjing yang untuk pelacak, anjing yang terlatih dan seterusnya, maka berlaku umum semua jenis anjing. Jadi di situ kita catat faedahnya. Larangan memperjualbelikan anjing bersifat umum tanpa ada pengecualian. Artinya apapun jenis anjingnya dan apapun keperluannya tidak boleh memperjualbelikan anjing. Entah itu untuk lucu-lucuan ya, atau untuk pelacak dan yang lain, maka tidak boleh diperjualbelikan. Lalu yang berikutnya, ini pendapat kedua. Pendapat kedua bahwa ada pengecualian dari hadis ini, yaitu untuk kasus-kasus yang diperbolehkan oleh syariat bagi kita memelihara anjing. Seperti anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga kebun, ya, kemudian hewan, dan anjing untuk ziraah, ataupun anjing untuk kebun. Ini itu untuk pertanian. Ini salah satu pendapat mazhab, yaitu dari Imam Malik. Sehingga fuqaha di zaman sekarang mereka memasukkan anjingnya polisi. Jadi polisi itu biasanya punya anjing pelacak dan mereka memasukkan itu ke dalam kategori anjing yang boleh diperjualbelikan. Mereka berdalil dengan 2 hal. Yang pertama, bahwa anjing ini boleh untuk dipelihara, itu dulu alasannya. Wa majaza iktina'uhu jaza iktiyab anhu. Jadi kalau dia boleh dipelihara berarti boleh untuk diperjualbelikan. Dalil kedua yaitu di sebagian redaksi hadis dikatakan kecuali kalbul masyiyah. Jadi beliau di sini tidak menguatkan salah satunya gitu ya.
Jadi kalau secara zahir itu tanpa pengecualian dari hadis. Itu zahir hadisnya. Ini zahir hadis. Ada pendapat kedua mengatakan boleh memperjualbelikan anjing khusus pada kasus anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara oleh Islam. Seperti anjing untuk berburu, menjaga ternak dan kebun. Ini pendapat Imam Malik. Sebagian ulama memasukkan anjing lacak milik polisi ke kategori ini. Artinya diperbolehkan dan ada pengecualian untuk diperjualbelikan. Dalil yang dipakai ada dua. Pertama, karena syariat membolehkan memelihara anjing pada beberapa keadaan. Artinya kalau boleh dipelihara berarti boleh diperjualbelikan. Walaupun nanti ada perdebatan ya, tapi ini argumen mereka. Kedua, karena ada redaksi yang menyatakan pengecualian untuk anjing yang boleh dipelihara. Tinggal nanti ada perdebatan dalam masalah ini dan beliau tidak pilihkan pendapat yang rajih. Lalu yang dilarang di dalam hadis ini juga tadi ada yang kedua, yaitu maharnya pelacur atau maharnya pezina. Maksud dari baghi itu apa? Adalah zaniyah. Wanita yang jual diri, wanita yang minta bayaran dari itu. Dan maksud mahar apa? Jadi mahar itu bayaran. Jadi kadang kan kalau kita dengar istilah mahar, berapa nih maharnya? Itu maksudnya harganya, bayarannya. Yaitu adalah uang yang diserahkan ke dia sebagai upah atau sebagai bayaran atas jasa berzina tadi. Dan ini menunjukkan bahwa mahar ataupun bayaran dari pelacur itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh untuk diterima, dan kita tidak boleh juga memberikan. Nah, ini disebut dengan mahar karena memang secara bahasa, kalau di dalam bahasa Arab, kata mahar itu sebenarnya mencakup apa saja ya. Itu kalau yang mahar tadi. Tapi kalau kita lihat istilah mahar itu hanya untuk pernikahan. Jadi penggunaan mahar itu kadang meluas. Ya. Jadi bukan hanya kayak sesuatu yang diserahkan untuk mahar nikah, tapi juga sesuatu yang kayak harga itu juga dipakai kata mahar. Jadi uang hasil zina itu haram. Tidak boleh menerima dan tidak boleh memberi. Jadi makna baghi di hadis artinya zina. Nah ini nggak boleh, hukumnya haram. Ya sudah clear insya Allah. Lalu yang berikutnya
Sebagian fuqaha mengambil pelajaran dari hadis itu haram menikahi wanita pezina. Sebagaimana mazhab dari Imam Ahmad, mereka mengatakan sesungguhnya Nabi melarang maharnya, dan mahar yang terlarang di dalam hadis mencakup uang yang dibayarkan untuk zina atas jasa zina. Dan ini mencakup juga mahar yang dibayarkan kepada orang yang mau menikahinya. Itu juga tidak boleh. Di sebagian ulama memandang bahwa menikahi zina juga tidak boleh berdasarkan hadis ini. Jadi menyerahkan mahar untuk menikahinya pun terlarang. Ada yang berpendapat demikian. Lalu kita lihat lagi bagian ketiga yang dilarang di dalam hadis adalah hulwanul kahin. Kahin itu apa? Adalah orang yang mengklaim dia punya ilmu gaib dan dia bisa tahu apa yang gaib. Nah, hulwan itu adalah uang bayaran dari upah atas praktek perdukunannya. Dan bayaran itu haram, nggak boleh diambil, dan haram bagi kita untuk menyerahkan atau membayarkannya. Jadi tidak boleh bagi umat Islam, bagi seseorang untuk membayar walau kana ala jiha al-fudul. Dan mungkin kita menganggap itu bukan sesuatu yang berat, atau mungkin kita menganggap ya itu tidak begitu besar. Ya. Dan juga untuk mengetahui ucapan-ucapan dukun tadi apakah dia benar atau dusta, ya karena kita misalkan kayak iseng saja itu juga tidak boleh. Jadi kayak sekedar buat lucu-lucuan, buat happy-happyan itu tidak boleh. Meskipun kadang ya dia benar di berita atau di informasi yang disampaikan, tetap tidak boleh. Karena ucapan kahin atau kata dukun tadi itu maksudnya mencakup apapun bentuknya. Dan nanti yang disamakan dengan dukun adalah yang semirip atau semisal. Apapun istilahnya kalau di tempat kita, mungkin ada orang pinter lah, kemudian paranormal lah, apapun itu ya. Dan kalau dia mengaku dia bisa tahu yang gaib, nah itu masalah. Jadi dia bisa baca nasib, bisa tahu ini dan itu, bisa lihat jin dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang bermasalah. Terserah apapun istilahnya, apapun kemudian namanya, ya mekanismenya dan seterusnya, maka tidak boleh dibayar, tidak boleh mendapatkan bayaran. Uang hasil perdukunan juga diharamkan. Tidak boleh menerima dan tidak boleh memberi. Apapun namanya, kalau dia mengaku bisa mengetahui yang gaib atau berhubungan dengan makhluk gaib, ini disebut kahin. Bisa jadi di masyarakat dikasih nama orang pintar, paranormal, dan seterusnya. Sekalipun tujuannya hanya iseng dan coba-coba atau kurang kerjaan, maka tetap berlaku larangan ini. Sekalipun nanti informasi dukun tadi benar, tetap tidak boleh.
tidak boleh dibayar dan bahkan mendatanginya saja sudah bermasalah. Itu untuk perdukunan. Baik, nanti kita lanjut di hadis yang ke-berapa? Ke-12. Insya Allah dari hadisnya Rafi ibn Khadij. Demikian untuk hadis yang ke-11 ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.